A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abu Marlo dalam Cahaya Hati Antv. Mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai lifestyle hidup kita. Oke, pemirsa, beberapa episode yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Quran. Dan hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang tujuan hidup. Tujuan hidup. Jadi di episode-episode yang lalu, kita sudah membahas tentang fungsi Al-Quran, untuk apa kita hidup. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi. Kita ini hidup ini tujuannya mau kemana? Gitu. Nah, bahwasannya manusia dilahirkan ke muka bumi, ini dia hari ini, contoh saya dan pemirsa di rumah, hari ini kita lagi dalam posisi hidup, begitu ya. Oke, hidup ini memiliki waktu, dan waktu ini pasti nanti pada akhirnya kita semua pasti akan mati di sini. Nah, oleh karena itu, apa sih sebetulnya tujuan hidup kita? Mau kemana ini, kehidupan kita ini arahnya mau kemana? Nah, oleh karena itu, seperti biasa, bahwa hidup ini perlu yang namanya pedoman. Dan seperti pemirsa ketahui dan sudah kita bahas sebelumnya, pedoman hidup kita ini ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, mari kita buka Qurannya. Dan pemirsa, silahkan ambil Al-Quran terjemahannya, silahkan ambil catatannya. Karena kalau ini tidak dicatat, pasti bisa lupa. Kenapa? Karena yang nyatat aja lupa, apalagi yang tidak mencatat. Oke, mari kita dengarkan dan kita simak surat 45 ayat 20. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Oke, luar biasa, enak sekali suaranya. Tapi kalau kita tidak mengerti, ya lebih baik kita mengerti. Mari kita lihat terjemahannya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, Ya. petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, oleh karena itu tidak bisa tidak, pemirsa di rumah, bahwa pedoman manusia ini adanya di dalam Al-Quran. Begitu. Berarti tidak bisa tidak, ketika kita hidup, kita di dalam sebuah perjalanan menuju sebuah kematian, ini harus memiliki pedoman. Dan kenapa tadi saya katakan ambil catatannya? Karena apapun yang kita pelajari, ini ada firman Allah yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu shagiri wa kabiri mustator. Nah, apa itu? Mari kita lihat. Surat 54 ayat 53. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatar. Oke, mari kita simak. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Nah, oleh karena itu, urusan besar, urusan kecil, semuanya harus tertulis. Makanya ambil catatannya, silahkan catat supaya ini bisa kita pelajari setiap hari dan diulang-ulang. Nah, oleh karena itu, hidup sampai mati pedomannya adalah ada di dalam Al-Quran. Telah kita bahas kemarin bahwa Al-Quran inilah yang akan menjadi pedoman hidup manusia. Dan tugas kita di muka bumi ini, yuk kita simak lagi surat 51 ayat 56. Silakan. Surat Az-Zariyat 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, terjemahannya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, bahwasannya area perjalanan ini adalah hanya untuk menyembah Allah atau hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi pertanyaan besarnya, terus tujuan akhirnya kita ini mau kemana? Apa yang harus kita gapai, apa yang harus kita cari di dalam kehidupan kita ini yang suatu saat nanti akan ada batasnya. Dan ingat, batas ini pasti akan selalu ada. Bahwasannya Allah mengingatkan. Mari kita lihat lagi surat 29 ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Oke, tahan sebentar.
tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Artinya apa? Manusia dilahirkan ke muka bumi, dia harus beribadah dan dia punya batas waktu. Dan batas waktu ini namanya adalah kematian. Jadi Allah berfirman di sini bahwa tiap manusia ini pasti mati. Dan di dalam kehidupan ini dia harus melakukan ibadah. Lanjut dulu ayatnya. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Oleh karena itu pemirsa, berarti tidak bisa tidak, hidup kita ini harus punya tujuan. Kita dihidupkan untuk ibadah, kita memiliki batas waktu, tapi tujuannya sebetulnya mau apa? Nah, pertanyaannya, tujuan kita, A, apakah tujuan kita ingin surga? B, apakah hidup ini hanya untuk mencari pahala? Atau C? Nah, ini yang akan masih jadi pertanyaan besar. Oleh karena itu, yang banyak terjadi ketika manusia hidup di sini, saya akan mengklasifikasikan bahwa Islam di Indonesia itu minimal itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian, gitu ya. Nah, yang pertama itu nomor 1. Mari kita lihat surat 5 ayat 104. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Oke, yuk mari kita simak terjemahannya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Oke, nah jelas di sini Allah berfirman mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan pemirsa, ketika ada firmannya suruh mengikuti Allah dan Rasulnya, tentu apa yang harus kita lakukan, tujuan hidup kita ini mau kemana, kita akan bahas setelah yang satu ini.